Kisah Abu Nawas mengerjai orang yang gigir. Dikisahkan, Abu Nawas kedatangan orang gigir. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun karena kegigirannya, ia merasa rumahnya sangat sempit. Dalam curhatannya kepada Abu Nawas, orang gigir tersebut menceritakan hal yang mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang cukup luas, akan tetapi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bagaimana caranya Abu Nawas dan mohon beri jalan keluarnya? Pinta orang kikir itu kepada Abu Nawas. Setelah menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas pun kemudian berpikir sejenak. Muncullah sebuah ide untuk memberi pelajaran kepada orang kikir tersebut. Apabila engkau menginginkan kediamanmu menjadi lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam dan buatkan kandangnya di dalam rumahmu. Setelah 3 hari datanglah lagi ke sini dan laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu nantinya. Ucap Abu Nawas kepada orang kikir tersebut. Meski kurang paham akan maksud Abu Nawas, karena orang kikir ini sudah percaya kepada Abu Nawas, orang kikir itu pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pun segera membeli sepasang ayam dan dibuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu menjadi tambah luas? Tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun menjawab, bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu, Abu Nawas. Tak hanya membuat rumahku jadi bau, tapi juga berantakan. Ucap orang kikir tersebut. Kalau begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Dan kembalilah kemari dalam 3 hari, kata Abu Nawas. Orang kikir itu pun malah kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Namun ia pun tidak berani membantah perintah Abu Nawas. Hanya menggerutu dalam hatinya. Ia pun segera membeli sepasang bebek dan juga membuatkan kandangnya di dalam rumah. Selepas 3 hari, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun kembali menanyakan kondisi rumahnya. Wahai Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah semakin sempit, Abu Nawas. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau dan kotorannya. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumahmu. Setelah itu seperti biasa datanglah ke sini 3 hari lagi, jawab Abu Nawas. Orang kikir tersebut menjadi semakin jengkel. Apakah engkau sudah gila, wahai Abu Nawas? Sudah disuruh beli ayam dan bebek, sekarang masih harus beli kambing. Apakah tidak ada cara lain? Sudah, lakukan saja apa perintahku. Engkau tidak boleh membantah, ucap Abu Nawas. Dengan muka kecut, orang kikir itu pun kembali ke pasar. Kali ini ia pun membeli kambing. 3 hari kemudian, seperti biasanya, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sudah menunggu di depan rumahnya. Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu sudah menjadi besar? Tanya Abu Nawas. Dengan muka cemberut, orang kikir itu pun nyeletuk. Wahai Abu Nawas, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti neraka. Setiap hari istriku terus-terusan ngomel. Anak-anakku pada nangis, Abu Nawas.
Ayam, bebek, dan kambing tak henti-hentinya bersuara hingga riuh dan ribut. Rumahku jadi bau dan panas serta sumpek. Tolong engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh lagi, wahai Abu Nawas. Keluh orang kikir tersebut. Lalu Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu menjual kambingnya ke pasar. Orang kikir itu semakin tidak mengerti. Kemarin disuruh membeli kambing, tetapi kenapa sekarang malah disuruh menjualnya? Tak mau ambil pusing, orang kikir itu pun lantas menjual kambingnya dan esoknya kembali ke rumah Abu Nawas. Ia pun berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Lalu Abu Nawas pun kembali menyuruh menjual sepasang bebeknya ke pasar. Hari ini aku agak lega, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi. Dan selanjutnya Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu untuk menjual sepasang ayamnya. Setelah menjual sepasang ayamnya, orang kikir itu pun kemudian esok harinya datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kulihat wajahmu berseri-seri, apakah sudah ada perubahan di rumahmu? Tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun tersenyum. Rumahku sekarang rasanya sudah lega. Ayam, bebek, dan kambing berikut kandangnya sudah tidak ada lagi. Di rumahku tidak berisik lagi dan tidak berbau lagi. Istriku pun sudah tidak ngomel-ngomel. Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi, Abu Nawas. Ucap orang kikir tersebut. Abu Nawas pun kemudian berkata, engkau sekarang bisa melihat, rumahmu terasa lebih luas kan? Padahal tidak menambahkan apapun. Ketahuilah, sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas. Hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang kikir itu pun hanya menganggukkan kepalanya dan merasa bersalah. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku.
Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru, Guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas.
"Sayembara apa, Guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, Nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei Nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, Nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, Nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari.
Sudah begitu jumlahnya jelek cuma satu lagi, celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah guru," jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas hampir digantung gara-gara mau terbang. Alkisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya memang mau terbang." Dan berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran itu. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, akhirnya Baginda Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana kamu mau terbang, Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitus Salam Baginda," jawab Abu Nawas.
Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika memang kamu berbohong. Karena berbohong dan membohongi orang sama saja dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman yang paling berat, yakni hukuman gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman. Jika dia benar-benar berbohong, maka dia akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang dan akan dieksekusi. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitulsalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan. Apabila Abu Nawas berbohong, maka hukuman gantung pun akan dilaksanakan. Tetapi, orang-orang yang sudah memenuhi halaman masjid pun terpana ketika melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang kamu Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Sementara itu di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia pun berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ibaskan tangannya, berulang-ulang seperti burung yang terbang. Ia pun melakukan hal itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran masjid pun, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Iya, kami tadi melihatmu, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang. Jawab dari banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitulsalam? Tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang. Tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang kan? Tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan dari kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas, karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsirannya. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah dahulu, kata Abu Nawas kepada orang-orang yang telah menyaksikan kejadian itu. Sesampainya di istana, para Al-Guju menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid.
Namun bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kukira ini hanya ulahnya Abu Nawas. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil tersenyum-senyum. Kisah Abu Nawas diuji jin. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Kaum jin yang masih penasaran dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas, salah satu jin kemudian ingin menguji Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang pohon. Karena tidak berhati-hati ketika bekerja, kapak Abu Nawas tersebut terlepas dari tangannya lalu terjatuh ke dalam jurang. Abu Nawas pun segera mencari-cari namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk termenung dengan perasaan yang sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin kepada Abu Nawas. "Iya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang. Jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas dengan sedihnya. "Oh begitu ya, saya akan membantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin kepada Abu Nawas. Sang jin pun lalu mencari-cari ke sana ke sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya yang terbuat dari emas. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian, jin kembali mencari-cari dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak lagi. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Lalu jin itu pun berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu, kamu tidak mau?" tanya jin kepada Abu Nawas. "Sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin dengan herannya. "Ya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku. Tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini akan aku berikan kepadamu," kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas pun sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Lalu jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas.
Kisah Abu Nawas mengalahkan seorang mafia tanah. Dikisahkan, Abu Nawas memandangi tamannya yang sudah lama terbengkalai. Saat Abu Nawas sedang bersenang-senang di dalam taman, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar lelaki tersebut kepada Abu Nawas. Dan lelaki tersebut diduga adalah seorang mafia tanah. Abu Nawas pun kaget dan ia pun langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku, tahu? Kau jangan mengaku-ngaku ya," ucap Abu Nawas. Akan tetapi, si mafia tanah itu pun sangat kukuh dengan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas pun tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tak ada jalan lain lagi bagi Abu Nawas kecuali melaporkan kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja saja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah pun mundur. Ia pun tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Lalu keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah. Akan tetapi tiba-tiba ia mengaku bahwa kebun itu adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit, Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputuskan secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan dengan masalah tersebut. "Saya setuju, Baginda Raja," balas Abu Nawas. "Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus tersebut." Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditanganinya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja pun sangat yakin kepada hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja yang rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah tersebut. Baginda Raja pun yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Akan tetapi, sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut adalah miliknya, maka hukuman penjara siap menanti kalian," ancam Baginda Raja. "Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukum kalian," ucap Baginda Raja memberikan ancaman. Akan tetapi, si mafia tanah pun tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai.
Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim pun bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada kesempatan pertama, hakim pun bertanya kepada si tuan tanah. Pada kesempatan pertama, hakim pun bertanya kepada mafia tanah. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada mafia tanah. Si tuan tanah pun tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang. Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Karena tak pernah menghitungnya, lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun. Setelah terdiam agak lama, hakim pun kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohon yang ada di kebunmu?" Si tuan tanah pun hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampak grogi berat dan tidak bisa berkata-kata. Melihat tuan tanah ini, hakim dan baginda raja pun makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian, giliran Abu Nawas yang diberi pertanyaan oleh sang hakim. "Hei Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab tuan hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda, tuan hakim?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu, Abu Nawas." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda, tuan hakim," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut pun langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim pun mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah, karena kau telah berbohong, maka kau akan dihukum penjara," ujar tuan hakim lalu mengetuk palu dan persidangan pun selesai. Dan bisa ditebak bahwa wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah Abu Nawas, kecuali dengan kau," pangkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas yang dikalahkan oleh untanya. Alkisah. Di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, lalu berangkatlah Abu Nawas dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa pun menusuk sampai ke tulang-tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka pun berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya unta kepada Abu Nawas. "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi.
Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman. Jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, lalu keduanya pun melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam. Tapi malang bagi si unta, ia tidak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas pun tidur di dalam tenda dengan nyenyaknya. Sementara itu, si unta tak bisa tidur lantaran merasa kedinginan. Si unta pun mulai berpikir kalau terus begini, pasti dia esok akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pada tengah malam, si unta pun membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Lalu Abu Nawas pun tidak merasa keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta pun berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Dan benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu mengizinkannya. 1 jam lagi si unta pun berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Dan demikianlah, jam demi jam pun berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas pun tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar tenda. Melihat ontanya masih tidur nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkannya dan menanyainya kenapa ia tidur di luar tenda, sementara untanya malah tidur di dalam tenda. Unta pun segera bangun dan ia pun tersenyum sambil menggosok-gosokkan matanya. Dan dijawabnya pertanyaan tuannya itu dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas pun berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku biasa dikenal orang paling cerdik. Ternyata masih bisa kau kalahkan untaku." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." "Hahaha, kau memang unta yang cerdik, masih saja bisa berkelit. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi," ucap Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan 2 sahabatnya tentang puasa. Ada berbagai macam cerita lucu Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang puasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga ini, ada saja akal cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lainnya, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya ini datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjai Abu Nawas. "Assalamualaikum,"
ucap kedua sahabatnya nyaris bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Tanya temannya itu. Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun mengiyakan ajakan temannya itu untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas pun tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, Abu Nawas pun bertekad tidak akan ikut makan. Namun untungnya, kedua temannya itu membeli makanan untuk dibawa pulang, bukan untuk dimakan di tempat. Rupanya kedua temanku ini sangat menghormatiku. Aku kan sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, namun mereka tidak langsung makan di tempat, melainkan membawa makanan itu pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga pun menuju ke rumah salah seorang sahabatnya. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib pun baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah ini sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dulu puasamu dengan minum, ucap salah seorang temannya. Abu Nawas pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa salat dulu, ucap temannya. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu maghrib loh. Benar juga, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, ia pun kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya aku bisa makan juga. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya lagi. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk, ucap sahabatnya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, Abu Nawas pun tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Apakah setelah mengaji akhirnya Abu Nawas bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa makan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu Abu Nawas pun benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Namun meskipun begitu, Abu Nawas pun tidak marah. Ia pun tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal itu. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalaman. Salah satu dari teman Abu Nawas mulai bercerita. Semalam aku mimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpiku itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah sahabatku, ucapnya kemudian. Tapi itu egois sekali. Kalau aku semalaman justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar,
ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu memang luar biasa sekali, sahabatku," ucapnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari kita? Coba ceritakanlah kepada kami." Abu Nawas pun terdiam, dan akhirnya ia pun mulai bercerita. "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap Abu Nawas. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud itu gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian, semalam dalam mimpiku Nabi Daud bertanya kepadaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja aku langsung menjawabnya, 'Ya.' Kemudian, beliau bertanya lagi, 'Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?' Dan aku hanya bisa menjawab, 'Belum.' Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Dan saat itu juga aku langsung bangun tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore." Kontan saja kedua sahabat itu pun hanya bisa saling berpandangan. Dan salah satu dari mereka pun kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari. Dan benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin ini telah raib. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh makan makanan itu. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat itu pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka telah kalah cerdik dari akal Abu Nawas. Berniat mengerjai justru akhirnya ganti dikerjai. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9 ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya,
Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usulmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya.